Sesungguhnya Anak Domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya.
Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam ilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Shalom saudaraku-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan serta melakukannya. Diambil dari Wahyu 14 mengenai anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, serta pemberitahuan tentang penghakiman dan tuaian di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita apa yang harus terjadi. Ya, tekanan penderitaan karena tipu muslihat iblis berhasil membuat banyak orang berpaling dari fokus kepada Tuhan. Menjadi menyembah berhala, entah itu emas, perak, kekayaan, jabatan, dan segala sesuatu. Tetapi tidak berhasil mempengaruhi umat Tuhan yang sejati. Ya. Banyak orang akan menyembah ilah-ilah palsu, tertipu oleh tanda ajaib yang dibuat oleh iblis dan pengikutnya. Tetapi umat Tuhan yang sejati memelihara diri dengan murni dalam iman hanya kepada Yesus Kristus. Umat Allah yang sejati sadar diri bahwa identitas mereka adalah sebagai mempelai atau pengantin Kristus. Gereja dilambangkan sebagai mempelai atau pengantin Kristus. Bujuk rayu iblis diumpamakan dalam kitab Wahyu ini seperti rayuan pelacur yang ingin menodai keperjakaan para pahlawan iman milik Kristus, yang ingin menodai kekudusan dan hidup benar dari gereja Tuhan. Ya, kita harus sadar, waspada, ya, bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus sendiri, Tuhan Juru Selamat. Ya, sehingga kita dimampukan untuk hidup kudus dan benar sebagai korban pujian bagi Tuhan. Walaupun harus mengalami banyak persoalan dan penderitaan karena hidup benar, hidup sesuai firman, ingat, hidup kita adalah sebagai korban pujian, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang saleh diumpamakan sebagai 144.000 orang, suatu jumlah simbolis yang menekankan kelengkapan
keutuhan umat Tuhan pada perjanjian lama dan baru. Orang-orang yang tidak termakan oleh intimidasi, tipu muslihat, hujatan para pengikut iblis. Orang-orang yang ngomongnya, bicaranya, perkataannya itu benar, hidupnya itu kudus, ya, hatinya, kelakuannya itu sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, bukan pura-pura baik. Ya. Mereka inilah orang-orang dengan kriteria seperti inilah hidup dalam kekudusan dan kebenaran, mengalami keselamatan yang diberikan melalui korban Kristus di kayu salib. Orang-orang seperti inilah yang dimampukan untuk menaikkan nyanyian baru kepada Tuhan. Nyanyian baru itu adalah puji-pujian yang dilakukan dengan segenap hati karena pengalaman-pengalaman setiap hari bersama Tuhan. Ketika mereka menyanyi, pujian itu terdengar bagai desau air bah, deru guru yang dahsyat, seperti juga bunyi kecapi yang indah. Artinya menyenangkan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian umat Tuhan seperti firman Tuhan, ya, berdampak luar biasa, ya, untuk meninggikan Tuhan. Termasuk juga untuk memberi kengerian bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Yang tidak mau bertobat. Jadi kita diajar tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetap hidup kudus, benar, murni iman. Ya. Hidup kita selalu mempermuliakan Tuhan. Maka Tuhan akan senang. Tuhan pembela kita, Tuhan hakim yang adil. Orang jahat akan diadili oleh Tuhan sendiri. Orang yang sungguh-sungguh menjadi pengikut yang sejati harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Maka pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan akan nyata melalui kehidupan orang-orang Kristen sejati. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang berperang bagi kita. Mari saudaraku, mari kita hidup sungguh-sungguh sebagai orang Kristen sejati. Bukan KTP-nya saja, bukan kelihatan status kegiatannya saja, tetapi sungguh-sungguh tambah hari tambah dimurnikan, tambah berkenan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Tuhan tolong kita menjadi pelaku firman. Amin.